Mas, yang tadi yang nomor 4. Yang nomor 4 apa, Mas? Nomor 4 Tadi aku ini subjeknya udah ketemu Bu tadi. yang food The itu. food ini. Nah, kan tinggal mencari kata kerjanya ya Bu ya. Hmm. Nah, kata kerjanya kan kalau kita perhatikan ada dua ini, are sama are, R kan yang gitu ya. belakang, R yang Nah, yang jadi belakang. kata kerja yang asli ini yang are yang Yang belakang. R Kalau ini. iya, kalau are ini kan miliknya kalimat yang that ini kan. Ya. Iya. Oke, berarti Berarti tetap jawabannya itu is ya. is. Oke. Oh, iya, iya. Terus selanjutnya Pak Putra yang nomor 6, Pak. I love the tenants, bla bla bla. Korek, Mas. Korek, iya. Udah Iya, pakai betul have udah sekali. benar. Iya. Ya, ini subjeknya adalah witnesses, jamak, maka have-nya yang biasa. Ini sudah biasa. Yang diapit tanda koma tadi hanya sebagai penjelas sebelumnya. Jadi kita nggak usah perhatikan aja. Nah, jadi kadang kalimatnya panjang di sini ya kita tinggal cari yang subjeknya biasa nanti sama kata kerja yang biasa. Nah, kalau ada kata kerja lain pasti ada penghubung, ini satukan aja kayak gini. Nah, itu. Nah, ini kalimatnya ada 3 ini, ada 4. Ini kalimat pertama yang ini subjeknya, ini kata kerjanya, ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, ini kalimat keempat. Nah, cuma yang dipermasalahkan adalah kalimat yang pertama. Oke, terus selanjutnya Pak Pak Yudi silakan nomor 7. Fokus pada materi kita Pak, all of, some of, half of, itu. Terus cari kata kerjanya. Oke Pak, are you there Pak? Kalau belum, Bu Siti aja Bu. Silakan Bu. Yang mana yang mana? Nomor 7. Yang di she didn't know. Kalau she itu were most of Incorrect. the people itu yang subjeknya. Iya, betul. And the room was correct ya. Correct atau incorrect? People tunggal atau jamak Bu? People tadi jamak, Jamak. person yang Iya. bener ya. Bener Pak Yudi. Nenek. Oh, itu contekin sama Mas Yudi. Iya, ini ada 2 Lagi kalimat ini beanan Bu. karo Mas Margo. Nah, Saru. ya ini kan ada 2 kalimat ini Bu. Nah, ini yang kalimat pertama tapi nggak ada masalah. Nah, ini penghubung, ini kalimat yang kedua, cuma yang kalimat kedua yang bermasalah ini. People sama person itu tadi ya. Oke. Harus Jadi people jamak. Oke, terus Itu Mas selanjutnya. Putra setir gombong apa ya? Oke. Itu Mas Iya, Putra Pak setir Yudi. gombong apa? Iya, Iya, Pak benar. Yudi. Bener ikut Mas Putra. Kenal Pak. Ini Pak Bolo-bolo Yudi yang Pak. mana ya? IGD Mas Putra, IGD. IGD, masa lali toh. Bareng sama Pak Pam nih. Masa lali sih? Karena kalian tuh pada ngumpet di balik kamera. Coba kalau kamera di on. Tapi enggak, Ding. Saya juga enggak mau Semangat on. banget belajarnya ini Pak Yudi dan Bu Siti Nurjana. Iya, aku kan ngikutin jenengan Mas Putra. Semangat. Ngikuti sing nom ya. Ngikuti sing nom ya. Masa kalah karo sing nom. Ini yang paling muda siapa Pak? Mas Putra dong. Oh, Mas Putra. Yang paling muda Mas Putra dong. Saya yang paling tua. Halah kacak sa dino. Baik, terus selanjutnya
Pak Yudi apa Pak Putra ini Pak Yudi mungkin Pak. Ini tadi yang nomor 7 sudah, berarti tinggal yang nomor 8 ini. Nah, cuma yang nomor 8 ini, yang depan ini cuma kata Nomor keterangan, 8 ya. Pak. Iya, jadi kalimatnya dimulai dari sini, Pak. Nah, Incorrect. incorrect. Iya, di Harusnya situ are. harusnya are boleh atau were boleh. Karena di situ kalimatnya menggunakan past tense, awalannya lampau-lampau itu, jadi pakai yang to be lampau yaitu were. Itu, tapi udah benar itu, Pak. Were. Oke. Terus yang nomor 9, Pak Putra silahkan. Korek apa ya, Mas? Korek. Oke. Kalau korek ini ada 2 kalimat, Pak. Nah, kalau yang kalimat pertama ini gak ada masalah. Kalimat yang kedua ini questions. Nah, ini pakai were. Betul sekali ya, korek. Terus terakhir Bu Siti yang nomor 10. Most of the trouble. Subjeknya the trouble. Iya, Trouble was. belakang trouble itu ada Benar, S-nya atau tidak? belakang meetings. Nah, jadi trouble tidak, tapi iya ya, harusnya ini trouble nggak ada S-nya. Dia Berarti tunggal. tunggal. Berarti kalau tunggal, to be-nya Was yang was. ini, yang meeting was. Iya. Berarti Was jawabannya itu. Sudah correct benar ya? atau incorrect? Benar ya, Bu ya? Correct. Iya. Mm-mm. Jadi karena ini subjeknya nggak ada S-nya, maka to be-nya juga yang ada S-nya. Nah, kalau yang tengah-tengah ini, Bu, ini yang kalimat kedua kita nggak perlu Dua. perhatikan. Karena ini hanya menjelaskan trouble-nya aja. Ini yang namanya adjective clause kemarin, Bu. Most of trouble yang, gitu. Yang Nah, bisa jadi bisa jadi kita ada masalah di ini enggak ya, Mas? Maksudnya pembuat soalnya. Kita kan fokusnya sekarang ke subject and verb agreement. oke. Nah, tapi ini di pengecoh-pengecoh ini bermasalah kayak gitu, bisa jadi apa? Harusnya enggak ada ya. Fokus pada Subject verb-nya, oke. Oke, kalau secara keseluruhan sih sebenarnya untuk awal pertama kita fokus pada yang inti kalimatnya dulu, Bu, kayak subjek sama verbnya. Cuma untuk yang aksesoris kayak mungkin keterangan ataupun mungkin anak kalimat seperti yang pakai that itu juga kemungkinan nanti juga bisa disalahkan itu. Kemungkinannya bisa disalahkan kayak misalkan pakai penghubungnya itu yang tidak benar, misalkan harusnya orang kan pakainya who bukan pakai which. Nah, ini kok pakai which kayak gitu. Terus kata kerjanya mungkin yang di kalimat kedua juga perlu diperhatikan, misalkan nanti kalau sudah masuk di nomor-nomor pertengahan kayak nomor 21 sampai nomor 30. Tapi kalau awal-awal ya kita fokus ke subject verbnya karena itu yang jadi inti sebuah kalimat. sulit ya. Oke. Kalau untuk yang written expression memang lebih jeli sih, Bu, dan kita lebih banyak hafalan karena materi untuk written expression lebih ke hafalan nanti. Oke, berarti ini sudah selesai nih. Tinggal yang eh, latihan satunya lagi. Kita belajar untuk apa nih? Praktis tes. Nah, nah, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. Paling ya itu, Bu, kayak kita perlu mengingat-ingat ini kadang kan nyocokin is are kadang juga sering kebalik kalau misal kalau waktunya mepet gitu kan. Nih review dan struktur.
malah pada sibuk dewe. Malah kayak reuni Nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Sambil reuni nggak apa-apa. Syukuran mah gampang ayo. Malah Gak enak kalau mau ngomong sama Mas Mas Afif, Afif makanya malah lewat jadi chat. obat nyamuk kayaknya. Nggak apa-apa. Santai aja, Pak. aku jadi nggak merasa sendiri, yakin. Awal-awal aku ikut Mas Afif, aduh emak dewean rapi bener. Sekarang udah ada temennya, alhamdulillah. Ternyata ketemunya teman semua. Teman semua ya, Pak ya. Nggih. Alhamdulillah. Itu yang Ternyata namanya bahasa 4L Inggris ya tidak Pak ya. selebar bahasa Inggris tidak selebar negaranya ya berarti ya. Enggak sih lebarannya. Itu yang namanya 4L Pak. Apa, Mas? Iya. Nah, ini satu lagi, Bu. Apa Ya. ini? Jadi yang tadi kita sudah skill 11, 12 dan ini adalah skill 13. Jadi 3 skill. Ini masih sama, yaitu mencocokkan subjek dan verb. Cuma kita akan belajar untuk subjek menggunakan certain word. Jadi masih sama seperti tadi. Nah, jadi untuk certain word ini adalah kata benda khusus. Ini adalah contoh-contoh certain word. Jadi ini perlu dihafalkan kayak anybody dan lain sebagainya. Ini dihitungnya adalah tunggal. Jadi sama kayak he, she, ataupun it. Nah, kalau misalkan nggak tahu artinya nggak apa-apa. Slide-nya mungkin yang kedua Oh, ya. slide-nya Ini baru saja. certain word. Nah, udah kelihatan, Bu? Sudah. Nah, Jadi ini kalau misal nanti menggunakan sebuah subjek yang khusus seperti ini namanya certain word, kata benda khusus. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya indefinite pronoun. Jadi kata benda yang masih ambigu, ragu-ragu kayak misalkan anybody ini orangnya laki-laki atau perempuan gitu. Jadi masih sifatnya ambigu. Nah, kalau untuk subjek menggunakan certain word di sini nanti dihitungnya tunggal, Bu. Jadi kayak he, kayak she, ataupun it. Ini nanti tinggal dicocokkan dengan artinya saja. Kalaupun artinya nggak tahu, yang penting tahu ciri-cirinya aja. Ini ada seseorang, anybody, ini juga seseorang, everyone ini setiap orang. Itu anything ya sesuatu, everything segala sesuatu. Ini tak seorang pun, nothing ya, nggak ada satupun, seseorang, sesuatu. Ini artinya setiap. Nah, kalau biasanya kalau pakai each awalannya bendanya itu pasti tunggal. Karena each ini sama dengan satu, maka bendanya belakangnya itu pasti satu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nanti ketika mencocokkan ya subjeknya sama kayak tadi. Dari subjek dan verbnya cocok, tunggal jamaknya. Kalau ini kan tunggal ya, jadi to be-nya nanti harus pakai is, harus pakai was, kata kerjanya harus pakai yang verb 1s, have-nya harus pakai yang has. Jadi cukup hafalankan aja is, was, verb 1s sama has. Udah, kalau subjeknya pakai yang certain word. Cuma perlu dihafalkan. Nah, sudah selesai untuk materi certain word. Jawabannya Materi ini cuma belum ada di grup ya Mas. belum, Pak. Nanti saya share. Nanti saya share sama itunya apa? Foldernya. Sama ini saya upload juga sih, Pak, di YouTube. Itu saya lagi tak buatin website untuk e-learningnya. Jadi ada latihan soalnya, kuisnya. Nanti bisa saya share juga untuk websitenya. Oke, makasih Mas. Oke, Pak. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini 3 sampai 5 saja, nanti kita belajar 5 nomor untuk yang latihan bergaris bawah. Nah, ini saya contohkan nomor 1, kita fokus pada materi saja penggunaan certain word. Di sini ada 2 kalimat. Pertama ini kalimat yang 1, nggak ada masalah. Nah, yang kalimat kedua ini penghubungnya, subjeknya pakai somebody. Jadi kalau somebody tunggal, maka
verb satunya harus ada S-nya. Pokoknya ini karena tunggal, pokoknya kata kerjanya yang ada SS-nya, entah itu to be yang is, was, has, verb 1S. Karena ini nggak ada S-nya maka incorrect. Jadi harusnya admires. Terus hati-hati juga kadang di antara subjek dan verb ada keterangan seperti ini. Nah, kalau yang nomor 2 gimana? Ini ada awalan each. Tadi kalau each itu pasti diikutinya adalah tunggal. Tapi kalau di sini ini each-nya yang menjadi subjek ya, bukan the doctor-nya. Kenapa di sini nggak tunggal? Karena each ini ada of-nya. Jadi kalau nggak ada of-nya, berarti setelahnya pasti tunggal. Contohnya each book. Nah, tapi kalau ada each of, satu dari. Gitu. Dan biasanya setelahnya of ya jamak, tapi yang diperhatikan yang each-nya. Ini cuma keterangan. Nah, ini ada S-nya. Nggak ada S-nya berarti sudah cocok. Oke, nomor 3 silakan Pak Putra. Ada 2 kalimat ini Pak. The president fled that no one were. Nah, kira-kira correct atau incorrect? Correct ya Mas. Correct. Iya. Kalau subjek, ini kan subjek kalimat pertama the president fled. Ini penghubung. Nah, ini subjek kedua no one. Kalau no one itu tadi dihitungnya tunggal atau jamak Pak? Tadi masuk yang Masuk certain word. Certain word. Yang ini. tunggal Nah, masuknya ya. iya. Tunggal. Jadi ini semuanya tunggal Pak. Nah, kalau tunggal berarti verb satu kata kerjanya yang tunggal yang ada S-nya. Entah itu to be yang S atau yang verb 1S. Nah, ini no one were. Berarti correct atau incorrect, Pak? Kan itu buat jamak ya Mas ya. Were itu untuk jamak. Jadi incorrect ya, Pak ya. Harusnya no Ya, one was. Iya. Oke, jadi itu kata kuncinya adalah no one ya. Oke, terus selanjutnya Bu Siti silakan nomor 4. Subjeknya, verbnya. Tapi subjeknya pakai yang tadi, Bu. Lagi nggak di tempat Oh, kayaknya. lagi nggak di tempat ini. Baik, Iya, lagi berat. buat Indomie ya. Lagi buat tidur. Iya sih, dah Apa Pak. malah udah ketiduran? Ketiduran mungkin, Pak. Oke, Kayaknya nomor 4. udah buat Pak. peta itu kan. Nomor 4, Pak Yudi nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak Yudi. Everybody berarti jamak ya itu ya. Apa jamak, Pak? Untuk tunggal, Berarti Pak. correct itu. Correct, correct, Correct. correct. Iya. Ini everybody tunggal, Pak. Tunggal, Pak. Ini Hah? tunggal. Everybody. Iya, tunggal. Oh iya, Ini masuknya ya tunggal semua, Pak. berarti incorrect ya itu ya. Incorrect. Iya. Harusnya is. Nah, ini lagi bahas yang tunggal. Iya. Oke. Terus nomor 5, Pak Putra silahkan. Because of the low number order, nothing has to be done. correct Mas. Correct. Betul. Ini nothing tadi termasuk expression certain word, maka verb satunya harus yang ada S-nya. Ini sudah ada S-nya. Terus nomor 6, satu lagi, Jamak. Pak Yudi. Nggak Every kelihatan. time. Every time someone take. Nah, kalau every time ini cuma keterangan, Pak. Every time. Ini kalau yang Someone itu berarti tunggal ya. tunggal. Kalau Incorrect berarti. tunggal incorrect, harusnya ada S-nya. Oke. Terus yang nomor 7, Pak Putra. Anybody who goes to the top of the omelet. Ada Correct Mas. correct Is ya. Anybody
kata kerjanya Sama itu yang is. tunggal is. Iya. Kalau yang tengah ini kalimat yang kedua, jadi nggak perlu diperhatikan. Nah, oke. Terus yang nomor 8, Pak apa ya, Yudi. Pak Yudi Tunggal silakan. itu ya. Tunggal itu ya. Oke, Berarti incorrect. incorrect. Iya, betul Pak. Ini tunggal, tapi kan ada 3 ini Pak. Every man, woman, Oh iya. Jadi and bertiga child. ya itu ya. Jadi bertiga Pak. Berarti correct atau incorrect? Oh, correct, correct. Correct, iya. Ya walaupun di sini Iya, ada yang bertiga ya. tunggal. Ya karena di sini Iya. ada penghubung n, itu menandakan kata sebelum dan setelahnya itu Menjadi menjadi satu ya. satu. Iya. Oke, Iya. terus selanjutnya nomor 9, Bu Siti udah join. Wah, turun lagi nih. Wah, kayaknya itunya nggak bagus. Pak Putra saja Pak, nomor 9. Nomor 9. Korek ya, Mas? Nomor 9, korek, betul sekali. Iya, ini kalimat pertama, nggak ada masalah. Nah, ini ada penghubung, that. Nah, kalimat keduanya ini pakai subject anything, tadi tunggal, berarti pakai s, ini is, sudah korek. Terus yang terakhir, Pak Yudi, nomor 10. Yang depan Pak, the company related to that nobody, hati-hati, ini ada 2 kalimat Pak, ciri-cirinya ada Correct. penghubungnya, korek. Correct. Oke, subjek pertama ini the company, ini kata kerja nggak ada masalah, ini penghubung. Nah ini nobody, ini tadi tunggal apa jamak Pak? Tunggal. Tunggal. Kalau tunggal berarti verbnya yang ada s-nya Pak. Ini have, kan ada satu lagi itu Pak, Oh has. Nah iya, yang yang ada. berarti incorrect ya Pak ya, Yang harusnya have. yang has. Iya. Iya. Oke, selesai ini untuk materi subjek dan verb. Dari skill yang satu, biasa, tunggal jamak, yang all of, some of, terus yang tadi, certain word, tunggal juga. Cocokkan sama verbnya, tinggal pilih yang mana. Nah, itu udah 3 skill. Kalau untuk yang materi written expression itu memang cepat dibanding dengan yang kemarin kita belajar, Pak Yudi. Kalau yang Iya, kemarin yang kita dasar kan ya. dasar itu. Tapi ini lebih ke hafalan kita, nobody dan lain sebagainya gitu. Oke, selesai ini udah. Jadi tinggal membedakan yang apa? Yang tunggal sama jamaknya aja ya oleh yang Iya ini ya. Pak, betul. Dan ini kadang muncul di nomor-nomor yang mudah-mudah Pak, di nomor-nomor awal kayak nomor 16 sampai nomor 20 itu biasanya yang sering disalahkan kata kerjanya. Jadi nanti Gitu. nyari kata kerja dulu, ini are, berarti subjeknya harus jamak. Oh ini has, harus tunggal gitu. Baik, silahkan, mungkin ada pertanyaan Pak Yudi. Ya, cuman itu tok aja. Cara Baik, membedakan jamak dan tunggalnya. oke, betul. Nanti untuk materinya bisa saya share itu Insya Pak. Allah paham lah. Paham lah. Iya. Oke. Aslinya cuma materi mengulang yang dulu-dulu aja. Gitu. Iya. Ini udah, ini Pak, Bu, udah selesai latihan tadi. Sudah jadi Indominya berarti ya. Udah jadi mungkin ini. Lawong kuwi dirimu wis munggah ndur wit klopo wis nyale api Recording in progress. Aku ganti HP. Ini ganti HP Bu. Tadi ganti HP, orang ini laptopnya pakai wifi toh, wifi ini kok keluar masuk akhirnya pakai data.
Oke. Cuman begitu masuk HP ini ya connect lagi. Ya wes. Jadi kalau handphone biasanya lebih ini sih, internetnya lebih stabil kadang. Cuma kurang marem nih kalau lihat tulisannya kecil-kecil. Oke. Baik, ini selesai atau mau latihan lagi atau cukup? Aku manut yang lain aja. Indominya belum mateng ya dilanjut lagi aja. Rumah. Biar lebih mateng. Oke. Yud. Oke, ini untuk materi yang written expression kita sudah skill 1 sampai skill 3. Nah, itu yang saya share tadi di grup itu adalah latihan written expression yang fokus yang bergaris bawah. Jadi kalau untuk yang correct incorrect itu hanya untuk mempermudah kita menghafal materi yang baru saja kita pelajari. Jadi hanya fokus ke yang skill itu aja. Tapi kalau untuk yang aslinya kan soalnya nanti adalah soal yang bergaris bawah. Jadi untuk latihannya juga harus nanti sama yang bergaris bawah. Jadi mungkin untuk latihannya buat besok saja. Nah, untuk latihannya ini saya hanya memberikan contoh yang seperti ini. Nah, nanti latihannya seperti ini. Yang sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi saya udah kelompokkan hanya seputar subject verb aja itu. Kayak gini. Jadi enggak ke mana-mana. Jadi hanya fokus subject verb. Itu. Nah, jadi kita nanti belajar latihan seperti ini karena untuk soal yang written expression memang bentuknya seperti ini. Nah, ini saya cukup 2 nomor aja lah di sini dari Bu Siti mungkin sama materi yang 3 itu tadi Bu. Coba kira-kira masih ingat nggak Bu? Ini masih kok di layarku masih slide 1 ya? Slide 1. Ini Mas Yudi slide berapa Mas? Masih slide 1. Oke. Ya, ini 2 nomor aja Bu. Silakan yang sum of. Mana sum? Oh, sum of the district, berarti subjeknya yang the district. Oke. Ya, harusnya is Mas. Harusnya is, berarti yang salah kata kerjanya ya Bu ya. Yang B. Yang B. Oke. Nah, kalau kita misal belum belajar, biasanya kan kadang kita fokus yang mana nih? Yang apa ya? Apa ini kan nggak tahu artinya. Wah, bingung. Itu nggak bakal bisa jawab itu. Besok kan bermetes nggak lagi sih beli oke. Itu benar-benar melempar pulpen benar-benar itu. Oke. Oh alah. Iya, jatuhnya di mana, A apa B apa C, itu aja udah. Semoga sih diajari berkelingan. Ya. Baik, yang nomor 2 satu aja Pak. Ini cukup fokus pada subjek dan verb saja Bu. Pak. Tadi yang ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, ini yang depan. In many language, kalau ada awalan in, ini hanya sebagai keterangan. Jadi letakkan di depan, makanya dikasih koma. Nah, jadi kalimatnya dimulai dari sini nih. Nah, itu. Subjeknya mana Pak? Cari dulu Pak. Berarti yang salah adalah subjeknya variasnya itu. Varies apa yang the forms? Subjek pelakunya. The forms. Oh, the forms ya. Iya, the forms. Ada S-nya berarti ini tunggal apa jamak Pak? Jamak. Nah, kalau sudah ada S-nya, berarti verb-nya nanti nggak boleh ada S-nya. Nah, cari verb-nya ke belakang aja Pak. Ke belakang aja. Kalau ini of ini cuma keterangan. Nah, ini ada kata baru, ya udah. Paris, ada S-nya nggak Pak? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Jadi harusnya
ES-nya dibuang, jadi cukup Iya. FARY. Nah, itu. Jadi harusnya Fari. Artinya bermacam-macam. Terus kendala yang lain itu biasanya verb 1 yang kita nggak begitu populer atau nggak begitu Familiar. familiar itu. Kayak very ini. Kalau kayak pergi, to be kan itu udah terlihat gitu. Tapi kalau untuk yang verb 1 yang biasa sama verb 1S kalau nggak familiar kita juga kadang sulit. Cuma kita bisa mengetahuinya dari urutannya saja. Nah, urutannya udah terurut begini. Jadi kalau mengerjakan soal written expression kita bisa kelompokkan aja. Nah, the form, setelahnya biasanya keterangan ini dihilangkan, ada kata baru, ya udah urutan tadi subjek, berikutnya adalah verb. Itu. Setelahnya ini cuma keterangan. Oke. Nah, ini untuk pengenalan aja soal written expression seperti ini. Jadi untuk latihan besok aja ini. Oke, sudah selesai. Terus untuk pertemuan selanjutnya nanti membahas skill yang lanjutan yaitu penggunaan verb. Ini hanya mengulas saja kayak to be diikuti verb ing, have diikuti verb berapa, modal diikuti verb berapa, itu. Nanti ini sebelumnya bisa untuk latihan. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Yudi dan juga Bu Siti. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Belum, Belum. paling tinggal mengamati cari subjek yang Oke, jeli lagi. betul. Kalau untuk yang materi written expression sih biasanya itu 1 minggu itu sudah selesai Bu, karena belajarnya langsung 3 skill. Terus ini tapi lebih banyak ke hafalan. Mungkin yang lebih ditekankan untuk latihannya. Jadi setiap itu nanti ada latihan yang fokus korek sama yang seperti ini. Jadi inti materinya itu sebenarnya sudah dipelajari di bagian struktur itu. Kalau untuk yang written ya seperti tadi ya hafalan-hafalan kayak gitu. Oke, cukup untuk materi kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau untuk yang kelasnya Bu Siti malam Senin ya Bu ya. Ini malam Senin. Hari Senin berarti malam Selasa. Oke. Atau malam Senin. Saya izin. Izin. Ya berarti malam Senin lah kalau bisa. Prepare itu. Sempurna. Oke. Oke, nanti misal temen yang lain kalau malam Senin bisa nggak ya? Sakit tuh malam Senin. Prepare apa sih? Aku mau ujian yuk, doakan yuk. Maju proposal. Oh iya. Ya, moga-moga sukses. Amin. Ada donanya lah. Amin. Ya, saling mendoakan. Baik. Nah, Oh, ini pas Putra itu connect tuh. baru connect. Okay. Baik, Pak Putra, ini sudah selesai, Mister. Jadi kita sudah selesai untuk skill mencocokkan subjek dan verb untuk yang dari awal tadi. Terus untuk kelanjutannya kita nanti masuk ke yang penggunaan verb dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya cuma mengulang materi saja sih sebenarnya. Kayak penggunaan verb 3, verb 1 ing, modal diikuti verb 1. Terus untuk yang materinya nanti saya share di grup, dan untuk latihan yang bergaris bawah itu juga sudah saya share di grup tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk kelas kita. Belum, Mas. Belum, Pak Yudi. Insya Allah belum. Belum. Pak Putra, silakan Pak. Cukup Mas. Belum, oke. Oke, untuk
mengakhiri kelas kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Oke, Afif. sama-sama Bu, Pak. Jazakallah khair. Oke.